Saya jelaskan ya. Maha suci malaikatku semuanya, alam semesta. Saya jelaskan ya. Setan dan iblis ya. Setan terbuat dari api ya. Iblis terbuat dari suatu angin yang nyata ya. Ya. Setan bukan terbuat dari api. Iblis bukan terbuat dari angin. Ya. Kasih kalian. Suatu saat kamu pulang. Ya, tapi tak mungkin kamu pulang. Ya kan, pasti kamu habis di bumi. Bagi anakku aja. Apabila kamu sudah terpisah rohmu, mau mengambil suatu roh ibumu karena kamu berbakti, ya. Tidak memandangkan ibumu itu setan. Ayahmu setan. Ya, satu. Dan ibumu itu iblis. Setan itu artinya titik keringat. Ya, titik keringat dirimu yang benar. Ya, ini merah. Ya. Ini hitam. Ya kan? Lalu digambarkan setan itu bertanduk. Itu hewan yang kamu makan. Yang kulitnya kasar. Yang ada taringnya ikan. Ya. Kalau kamu nak, kalau sudah terpisah rohmu, mengambil roh ibumu yang diambilkan, yang dikumpulkan dalam kebaikan kamu, menampung roh yang jatuh itu. Dia tidak kenal ibu dan ayahnya. Ya. Disitulah dia jatuhkan. Hewan tidak tahu nenek moyangnya. Ya. Dikiranya itu nenek kamu. Kamu itu ada gambaran di sini juga. Manusia menyebut setan tapi tidak tahu. Ya. Makanya dia terkutuk semuanya. Ya kan? Aku berlindung kepada Allah dari kutukan setan ya. Dia baca auzubillahi minasyaitonir rajim. Sebelah situ. Sebelah situ. Terkutuklah dia. Makanya hidupnya miskin, tidak punya rumah, pendiriannya tidak ada. Karena dia berucap dirinya, manusia yang sudah salah, roh yang sudah salah dijatuhkan ke bumi, manusia yang membaikin. Masuk ke hewan kasar, masuk ke tumbuhan kasar, kulitnya itu. Jadi kalau manusia mengatakan setan terbuat dari api, ya, bapakmu mencari keringatan, ya kan? Keringatan mencari pikul, keringatan. Kan bukan ini bukan apa nih? Bukan api dalam diri, bukan. Ya. Kalau dia dari bisikan bilangnya kan, sekarang saya tanya nak, bang, pakai mikrofon, siapa yang dengar? Kita sendiri yang dengar kuping. Ya kan? Setan lebih pintar bilang nggak? Ya. Api lebih pintar di bawah, mengatur bumi. Makanya dikatakan bertanduk. Otak yang kosong, yang pikirannya cuma hayalan, karena itu dinaiki hewan. Hewan yang mati, jasad yang mati, bukan hewan yang hidup yang kita makan. Makanya dikatakan jangan makanlah bangkai. Maksudnya bangkai. Bangkai itu yang di bawah bumi. Yang di bawah bumi. Makanya kamu diseliputi bangkainya mak hewan dan bangkainya jasad. Itu. Makanya dia mengatakan Imam Bukhari apa segala. Buktinya aja sering menyambat itu sholat, tertidur di rumah sakit.
Nyata kakinya lumpuh, badannya disuntik, diimpus. Akibat apa? Akibat dirimu sendiri yang menyambatkan ibu kandungmu. Bapakmu mencari uang, diberikan sama istrinya. Istrinya masak, ada api tuh nyala di bawah, biru, kan? Bernyanyilah ikan itu, kadang-kadang ayam juga, kadang-kadang melatuk, terbakar. Itulah yang dikatakan Ismail melempar iblis bilangnya, ya kan? Dengan bacaan. Sekarang di sana ada nggak orangnya yang nyata yang fakta membuang kelakuan bilangnya, kelakuan kita, ya kan? Itulah kesalahan si bodoh. Kalau kita marah dengan manusia, itu nafsu kita yang iri dan dengki, ya kan? Siapa yang kena? Kita sendiri. Karena yang kita musuhin tuh sama jatuhnya ruh yang banyak itu, yang lewat hewan dan lewat tumbuhan, yang tidak mau tunduk bilangnya, ya kan? Yang tidak mau tunduk dengan manusia. Sekarang manusianya sendiri tunduk, sama dengan hewan, ya kan? Sholatnya sama tunduknya sama hewan. Patahan, ya, patahan nih kaki, ya, satu ya, lutut satu, tiga itu batasnya di tangan kan? Kesalahan tiga itu di dalam melakukan apapun ucapanmu, di dalam dirimu sudah melakukan kesalahan seperti yang dilakukan di luar kita. Nikah lebih berarti itu berbohong, karena ayah pernah berdusta dengan istri ayah. Karena satu, itu yang menjatuhkan ayah, ya. Kalau tidak jatuh gitu, tidak sempurna ayah. Temu jalannya Tuhan. Jalannya Tuhan itu beda. Tuhan di bumi beda. Tuhan di bumi itu seperti mobil apapun yang diciptakannya sudah tertulis. Tuh. Jalannya Tuhan alam semesta itu kamu tidak tahu. Bumi dan planet-planet itu Tuhan yang tidak bisa dituliskan di dalam kertas yang putih. Ambil suatu rasa minum, tidak bisa tertulis, itu namanya Tuhan, ya. Yang namanya bergerak tuh tanganmu sendiri, ya, tanganmu sendiri yang membuat itu, tanganmu sendiri membuat karangan itu tanganmu sendiri. Tapi dengan mata kepalamu tidak ada saksi, cuma hayalan dari kuping aja. Kuping ketemu kuping, kuping ketemu kuping. Jadi seperti itu, seperti barang antik. Barang antik bilangnya punya kekebalan gini, dari sini sambung, dari sini sambung, dari sini sambung, dari sini sambung, ya seperti itu. Kajiannya sama. Akhir pembalasan. Kenapa akhir pembalasan, akhir pembangkitan? Badanmu sendiri yang sakit di muka bumi. Karena kamu menjanjikan sama tunduknya. Akulah penunjuk jalan yang benar. Bersama Muhammad, ya kan? Meminta sama Allah. Bagaimana minta Allah? Tulisannya Arab. Muhammad. Tidak menyembah itu. Kami menyembah diri. Sekarang tersembah ini bagaimana? Ya. Menyembah jantung. Sudah bergerak. Sudah bergerak. Menyembah badan. Sudah bergerak badanmu. Lalu kamu berkata tidak ada daya lagi, tidak ada kekuatan.
mati diri, ya kan? Kenapa kamu bisa berbangun lagi, bisa berjalan? Lemah daya, tidak ada kekuatan dalam diriku. Tidak ada yang mengganggu kamu. Sekarang kamu yang mengganggu kamu siapa? Ya kan? Di kirimu hanya suatu teman, di kirimu, kananmu hanya teman, di depanmu makmuman, imaman. Lalu kamu kena pantat semuanya. Pantat berbau semuanya, ya kan? Ada yang berkentut langsung cuci pantat. Apakah lebih hina dari setan itu? Kan kamu panas, pembakaran dalam perutmu nih, pembakaran usus bergerak, ya kan? Gerak semuanya. Itulah salahnya. Makanya saya bilang, kalau kamu terpisah, anak bisa. Tapi kalau orang tua itu tidak mungkin, tidak sampai ke sana, tidak bisa. Di atas umur 40, susah mau berubah. Buktinya dari ayah. Ayah tidak dikasih dengan satu kain yang lembut, seperti air yang suci yang abadi, tidak bisa terbuka. Salahnya satu, nikah, berdusta. Yang kedua, salahnya pernah menyusup. Kerjanya di tempat yang indah. Itu salahnya. Diberikanlah suatu tobat, bangkitkanlah manusia di dalam kubur itu. Itu kuncinya. Kalau tidak mungkin ayah cerita. Ya. Pertama terpisah ayah, ditanya, ambil roh ibu yang terakhir. Itukah ibumu iblis? Apakah ayahmu setan? Tidak bisa jawab. Siapa saksinya? 7 naik, amin. Terlemparlah ruh itu semuanya, hitam. Seperti abu yang nyata. Ruh ayah putih, ruh ibu ayah biru. Dah, tuh. Manusia umur di atas 40, kenapa ayah berkata gitu? Apalagi mengaji marifat. Marifat itu mengajinya miskin, tasawuf miskin. Karena diri dia itu Allahnya tidak kelihatan, ya. Sajiannya itu karena diri aja, di luar itu, di dalam Allah, di luar Tuhan, mungkin gitu, ya. Di situ tidak ada sempurna dirinya, tetap dia matinya sakit. Marifat itu artinya suatu saat kamu bertemu dengan sang kuasa itu, tidak bisa berkata-kata. Itu. Di situ kagum. Makanya kalau dengan jasad hancur. Karena dengan air itu artinya sempurna, makanya air itu ombak itu merunduk. Makanya air itu di bawah daratan. Disitulah dia anggap itu manusia itu adalah suatu akalnya. Akalnya itu diganti, suatu saat diganti yang alam semesta. Tuh. Akal manusia itu kecil. Apabila kosong sedikit, gila, putus saraf. Makanya dikatakan istirahatlah, tidur. Tuh. Itu yang bisa tidur. Di dalam jantung, apakah jantung itu buat cahaya gini? Tidak. Semua jantung itu, hewan punya jantung, ya. Pohon punya jantung, ya. Jantungnya mana? Akar. Apabila akarnya hancur di bawah, hancurlah semuanya pohon.
Apabila jantung itu sama, seratnya sama. Kalau kita pakai jantung, salah. Karena jantung itu hanya satu kali di dalam pernikahan kita. Mencintai suatu pasangan. Disitulah napas yang keluar istri, yang masuk suami. Apabila anakku sangka buruk dengan diri istrimu, istrimu jawab juga sangka buruk dengan dirimu. Itulah yang dikatakan berpasangan. Tidak pernah itu beriringan. Sangka buruk dengan istri, istri sangka buruk dengan kamu. Sayang dengan istri, sayang juga istri sama kamu. Itu ilmunya. Jangan tarik hu Allah itu salah. Hu aku yang besar, aku yang kecil. Ya, itu hi. Ada juga jikinya hi. Ih, enaknya. Ih, indahnya. Itu hu Allah. Aku ingin tahu baik kamu sudah. Ya, jangan gitu. Diamlah kamu nikmatin, tanamkanlah di dalam dirimu bahwa dia lebih sempurna dengan diriku. Ucapkanlah dengan dirimu dengan diam. Jangan berkata mengucapkan sama istri. Apabila mengucapkan sama istri, banggalah satu ruh yang nyata dalam dirinya. Mainlah main rasa, mainlah kasih sayang. Itu main rasa, namanya rasa. Lengketlah akal itu bersama istrimu sama. Lengketlah dia menjadi darah daging anakmu sendiri. Sempurnalah anak kandungmu karena kamu di dalam, di bawah, dirahasiakan. Sama-sama suatu roh kamu rahasiakan. Kurahasiakanlah sama diriku, sama dirimu. Karena kau yang dikatakan dulu yang salah. Sekarang ku perbaikin, kita berdiam, jangan kita ucapkan. Sempurnalah dirimu di muka bumi ini. Asal ingat kedua orang tuamu. Tapi kalau kamu mengaji marifat, salah. Karena dia itu hari-hari Allah. Ini enggak, ingat Bapak, ingat namanya. Itu lahirnya tiada nama, bernamalah kamu yang nyata. Diselamatkanlah namamu itu wajar. Karena suatu saksi kamu sudah makan ikan itu lewat ASI dari ibu. Tanpa hewan makanan itu, ibu tidak ada susunya. Makanya dikatakan berebutlah masuk ke dalam situ. Saking sucinya yang dihadapi mulutnya bayi itu, wangi. Tuh. Supaya bayi itu wangi, supaya kita wangi, jangan kita dustakan bayi kita. Apabila kamu tidak dustakan, percaya atau tidak percaya, umur 10 tahun masih harum mulutnya. Tuh. Karena itu sudah janjinya malaikat. Kami akan jaga dia. Sempurnalah anak itu, pintarlah anak itu, berubahlah anak itu. Makanya diri itu kita yang berubah. Batang tubuh. Bumi itu laki-laki, batang tubuh sih. Kepalanya dirahasiakan ayah. Tuh. Kalau marifat, dia mau nyamakan ilmu ayah salah. Ucapanmu sudah tidak sopan di dalam dirimu sendiri. Ya, yang mengatakan terkutuk. Sekarang yang terkutuk itu siapa? Dirimu sendiri yang terkutuk. Dan kamu pun tidak pernah melihat orangnya. Makhluknya tidak pernah. Makhluknya itu cuma gambaran aja, rekayasa. Di dalam api bentuknya itu ya.
matanya yang nyala. Itu hewan bernyala malam, ya kan? Tapi di siang hari dia panas, ya kan? Makanya dia, hewan itu malam hari mencari makanan, ya kan? Kalau burung malam matanya nyala, burung kembali di sore hari, gantian bertukar. Jadi manusia itu jangan sampai ada hayalan. Bertukarlah bersama istrimu yang sempurna dan abadi. Soalnya roh itu jangan sampai habis kita makan makanan daging itu, kita tidak tahu di dalamnya itu roh laki-laki dan roh wanita. Biasanya di situ kita tidak tahu, makanya kita tukarkan ke sama istri kita. Sempurnalah istri kita bersama diri kita, saling membantu. Yang laki-laki tetap dengan diri kita, yang perempuan tetap dengan diri kita. Itu yang sempurna. Bukannya kita turun naik napas. Ya, ilmu marifat kan turun naik napas. Di atas bilangnya tidak ada Tuhan. Jangan salah. Kalau tidak ada Tuhan, itu batu meteor jatuhan ke bawah semuanya. Ya kan? Tidak bisa tertulis dari manakah bisanya bumi itu bisa bergerak dan yang satu tidak bisa bergerak. Itu namanya Tuhan, tidak bisa tertulis, tidak bisa ayah ceritakan. Itu namanya Tuhan, itu namanya ilmu. Ilmu rahasia sang 4 yang punya miliknya. 5 itu yang miliknya Tuhan. Ya kan? Jadi 4 itu bumi, angin, ya, air, dan matahari yang fakta kita ke bawah. Yang satunya siapa? Sang Tuhan. Meliputlah sang Tuhan itu semuanya. Nih, tek 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 tek. Oh. Ya kan? Jarangnya gini. Liputlah. Semuanya gunakan ini. Bukan ini. Kalau ini lawannya gini, sayang. Hihi. Itu kasarnya. Kalau kayak gini ada uang. Kalau kayak gini bahaya. Hancur anak orang. Itu. Jadi tuh cari ini. Seperti kencang di bulat sana. Bening. Jadi kita mencari itu di dalam diri kita, suatu tangan kebaikan kita. Janganlah kamu seperti gini. Berikanlah dengan tanganmu, saksimu sendiri, tanpa orang ketiga. Berpasanganlah kamu memberi suatu orang yang tidak bisa jalannya. Berilah dia sesuka kamu memberi apa, yang penting ada saksi. Terima kasih, berarti di dalam suatu tubuh manusia itu ada roh yang banyak. Terasalah suatu badannya itu terasa segar semuanya karena makan. Bahagia dia terucap, dia tidak sadar terucap ke bawah semuanya. Di situ kesempurnaan manusia, bukan ribuan zikir, bukan ribuan apapun. Karena zikir itu kosong, nol, tanpa modal. Kalau tanpa modal dapatnya tanpa modal juga. Tidak ada surga dia di alam kekal. 60 itu ambil lautannya 60. 40-nya itu ambil sama daratan. Itu kalau orang tua kamu tiada. Kalau ada orang tua kamu, itu hakmu. Memberi orang itu terserah mau. Kalau orangmu itu tidak ada, itulah timbal baliknya. Dalamnya kesalahan ayah dan ibu kamu tidak tahu. Dari titik keringatmu lah mencari sisa 40. Lahirnya kamu, hidupnya kamu,
dan kamu dewasa dikawinkan rezeki kamu. 4-nya itu kematianmu. Sempurnalah dirimu mati, diliput dengan kebaikan tanganmu. Setiap kita angkat barang, pasti kita pakai ini. Tanpa ini tidak bisa. Makanya dikatakan paling besar jempol, paling kecil kelingking, paling cantik jari manis, suatu pernikahan yang bagus dalam diri. Telunjuk kelebihan artinya dikatakan bilangnya telunjuk hantu bilangnya ya, tapi hantu tidak ada. Telunjuk yang paling kelebihan di diri kita adalah suatu kehidupan diri kita. Semakin kita mau apapun cepat dijamah. Itu maksudnya di tengah. Kenapa di tengah katakan? Bumi, udara, dan diri kita. Tengah. Tengah. Sempurnalah jiwamu di dalam mencari dengan matamu, dengan akalmu. Baik ambil, salah tinggalkan, karena tanganmu itulah sempurnanya di dalam dirimu sendiri. Kalau kamu salah ngambil, roh itu tidak sempurna dengan dirimu. Kamu gelisah dalam diri karena dari sifatmu. Apabila roh itu sudah disucikan, sudah salah, dia menebus kesalahannya, kenalah dirimu sendiri. Itu makanya surga itu tidak ada anak. Surga itu tidak ada anak, tapi surga itu menanti anak ya. Tapi kalau anak tidak terbangkit, berarti ayah tidak terbangkit. Kalau ayahmu terbangkit, berarti kamu ada surga. Makanya setelah ayah pulang 150 tahun, terbangkitlah ayahmu yang di dalam kuburan itu. Tapi dirimu yang tidak terbangkit sesuai dengan 10.000 planet itu. Karena bumi ini tempat sucikan 10.000 planet itu yang kosong dulu surga. Makanya ditunjuklah suatu manusia yang nyata dan fakta. Tidak ada ditunjuk lain, cuma manusia yang di muka bumi. Itu yang disucikan. Makanya dikatakan kalau kamu pulang, kamu ada surga. Karena kamu ingat kedua orang tuamu. Di atas tidak tahu orang tua, di bawah tidak tahu orang tua. Sesuai dengan manusia di batas warisannya aja, di batas pulangnya aja. Sempurnakanlah dirimu dengan akalmu. Jangan kamu mencari santai di dalam dirimu. Yang penting ingat kedua orang tuamu di bawah umur 40. Pasti akalmu bertambah, ilmu itu bertambah. Tapi setahu ayah, teman-teman ayah itu, setahu ayah yang kaya, dia pasti Kenapa? Hilangkan itu, karena itu kebanggaan diri memang iya. Dia bisa banting orang. Semuanya dibanting orang tuh bisa. Orang terdiam. Itu kelebihannya. Tapi itu jangan, itu akan mempendek umur kita. Karena kita terlalu membanting suatu roh yang nyata yang ada. Itu sayang.